Halo seller, video kali ini kita akan bahas tentang cara membuat hubungan sumber produk pemasok dengan SKU gudang. Nah, fitur ini adalah fitur terbaru juga nih, baru update di sistem Bigseller, yaitu ada di menu pembelian. Nanti di sini ada fitur baru yang namanya pengelolaan sumber produk. Nah, fungsinya apa? Jadi, pengelolaan sumber produk ini nantinya teman-teman seller bisa menambahkan SKU mendukung hubungan pemasok terakhir dengan cepat dan juga dapat mengimpor hubungan pemasok via Excel kayak gitu. Nah, di sini jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi di sini nanti akan terlihat nih satu SKU gudang ini terakhir kita restocknya di restock ke pemasok yang mana atau ke supplier yang mana kayak gitu. Nah, setelah kita membuat pesanan pembelian, kita melakukan order dari pemasok satu atau misalnya dari supplier satu, kalau teman-teman seller punya banyak supplier, dan terakhir nanti di sini sistem Bigseller akan membaca SKU gudang ini terakhir dibeli dari pemasok yang mana atau dari supplier yang mana kayak gitu. Nah, di sini juga tertera nih harga pembelian terakhirnya berapa dan waktu pembelian terakhirnya berapa kayak gitu. Jadi di sini sistem akan membaca data terakhir ketika teman-teman melakukan SKU gudang ini dilakukan atau dibuat pesanan pembeliannya. Nah, kalau misalnya ada SKU gudang yang belum pernah di restock sama sekali atau belum pernah kita buatkan pesanan pembelian, otomatis nanti di sini tidak ada nih hubungan pemetaan pemasoknya karena sistem Bigseller tidak menemukan adanya pembelian atau restock untuk SKU gudang tersebut. Kayak gini. Nah, contohnya di sini coba kita melakukan pembelian untuk SKU gudang FDDS di sini. Kita coba kita buat pesanan pembelian baru untuk SKU gudang tersebut. Biar nantinya tujuannya itu sistem Bigseller bisa langsung ngedetect sumber pemasoknya. Nah, di sini saat kita melakukan pembuatan pesanan pembelian, di sini kita kan bisa memasukkan sumbernya nih, suppliernya. Nah, kalau teman-teman punya banyak supplier, nanti tinggal tambahkan aja pemasoknya sesuai dengan jumlah pemasok atau supplier yang teman-teman punya itu ada berapa. Kayak gitu. Langsung kita coba restock atau pembelian untuk SKU gudang tersebut. Nah, di sini jumlah pembeliannya contohnya 10. Nah, kita konfirmasi dulu. Dikirim. Sudah, kita tinggal konfirmasi dulu. Kita terima untuk pesanan pembelian ini. Baik, kalau sudah, kita bisa coba cek lagi di pengelolaan sumber pemasok untuk SKU gudang tersebut. Nah, di sini tadi sebelumnya tidak ditemukan pemasok karena tidak terbaca nih, tidak terdetek kalau SKU gudang ini pernah diorder dari pemasok satu contohnya. Setelah kita buat pesanan pembelian tadi, terus kita sudah terima pesanan pembeliannya, otomatis nanti sistem Bigseller akan mensinkronkan datanya nih. Nah, SKU gudang ini, FDDS ini dihubungkan dengan satu pemasok, yaitu pemasok satu. Nah, ini pemasoknya ini pembelian terakhirnya nanti juga bakalan kebaca semua datanya. Nih, di tanggal 19, ini waktu pembelian terakhirnya. Hari ini kita ada buat pesanan pembelian di tanggal 19 Maret di jam 14.11. Kayak gitu. Nah, kalau kita ada inputkan harga pembelian terakhirnya pun nanti akan terbaca. Jadi di sini sistemnya itu ngebaca otomatis, kita tidak menghubungkan atau melakukan hubungan pemetaan manual. Kayak gitu. Atau kalau misalnya kita mau edit, kalau misalnya kita ada update nih, kita bisa sinkronin aja. Nanti otomatis pemasok ini akan berubah nih. Kalau misalnya teman-teman seller ada restock lagi nih dari pemasok lainnya, nanti akan terupdate di sistem kayak gitu. Atau kalau misalnya teman-teman mau update secara massal, tinggal diklik aja lalu kita klik hubungkan. Nah, di hubungkan ini fungsinya untuk sinkronisasi data terbaru nih. Fitur ini dapat menghubungkan pemasok terbaru dari SKU gudang
Dan pemasok yang terakhir konfirmasi pesanan pembelian dengan satu klik saja. Dan jika SKU tidak memiliki pemasok terbaru dan ini tidak mendukung untuk fitur hubungkan dengan satu klik. Kayak gitu, jadi sistemnya otomatis. Kita tinggal hubungkan, nanti otomatis semua SKU gudangnya ini nih akan tersinkronisasi. Nah, di sini contohnya SKU gudang ini tidak ada pemasok terakhir, otomatis tidak dimetakan. Kalau ada data yang ditemukan nih, ada pemasok terakhir, nanti akan terbaca. Kayak gitu. Kalau di sini berarti tidak semua SKU gudang ini tidak ditemukan pemasok terakhir atau kita belum pernah melakukan membuat tugas pesanan pembelian. Kayak gitu. Nah, kita di sini bisa juga nih batalkan hubungan pemasoknya kalau memang kita mau batalkan. Di sini kita bisa filter semua SKU gudang mana yang belum ada sumber produknya dan SKU gudang mana yang sudah ada sumber produknya masing-masing. Di sini kalau kita mau cek detailnya. Nah, dengan adanya fitur pengelolaan sumber produk ini, jadi kita bisa tahu nih, kita terakhir melakukan restock produk untuk SKU gudang ini per kapan, kayak gitu. Terus juga kita terakhir pembelian ini dengan supplier yang mana, kayak gitu. Jadi kita tidak perlu mencari datanya lagi di pesanan pembelian yang sudah selesai ini datanya. Jadi kita bisa pencarian aja per SKU gudang langsung dari sumber produknya di sini. Nah, jika teman-teman seller nantinya mempunyai pertanyaan lain terkait fitur ini, bisa langsung hubungi CS Peak Seller dengan klik hubungi kami di bagian bawah kanan. Nanti bisa hubungi via Facebook, WhatsApp, email, maupun Telegram. Atau jika ada kendala atau ada permintaan fitur lainnya, bisa langsung sampaikan ke tim CS kami agar bisa langsung disampaikan ke tim produk. Kayak gitu. Nah, sebagai informasi tambahan juga, untuk pengelolaan sumber produk ini datanya bisa diekspor untuk database teman-teman seller jika dibutuhkan. Atau kita juga bisa impor nih hubungan pemetaan, hubungan pemasoknya menggunakan Excel. Tinggal kita unduh aja template impornya. Kalau template Excelnya sudah kita isi, kita bisa unggah lagi ke sini, klik konfirmasi, nanti akan otomatis terbaca datanya. Seperti itu untuk pengelolaan sumber produk di sistem Peak Seller.